Setelah kemerdekaan, Indonesia telah melewati beberapa masa, mulai dari masa Orde Lama, Orde Baru, hingga masa reformasi. Lalu apakah paradigma Pancasila dalam masa reformasi dapat berjalan dengan mudah? Kami dari kelompok 2 kelas 2020B Ilmu Hukum akan menjelaskan tentang paradigma Pancasila dalam masa reformasi. Pengertian Pancasila. Pancasila merupakan pilar ideologis negara Indonesia yang digunakan sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti batu sendi. Jadi, Pancasila adalah berbatu sendi 5, yang berarti 5 pokok pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila tersebut adalah: yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; dan yang ketiga, persatuan Indonesia; yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian paradigma pada mulanya dikemukakan oleh Thomas dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution, yakni asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang bersifat umum atau sumber nilai, sehingga sebagai sumber hukum metode yang dalam penerapan ilmu pengetahuan akan menentukan sifat dan ciri dari ilmu tersebut. Ilmu pengetahuan sifatnya dinamis, karena banyaknya hasil-hasil penelitian manusia, sehingga kemungkinan dapat ditemukan kelemahan dan kesalahan pada teori yang telah ada. Istilah paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi pengertian, yaitu sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, dan sumber asas, serta arah dan tujuan. Selanjutnya adalah pengertian dari reformasi. Reformasi terdiri dari kata re dan formasi. Re berarti kembali dan formasi berarti susunan. Reformasi berasal dari bahasa Inggris yaitu reformation yang berarti membentuk atau menyusun kembali. Sedangkan pengertian dari reformasi sendiri merupakan sebuah gerakan yang berguna untuk mengubah, menata, dan membenahi kembali hal-hal yang menyimpang di dalam suatu sistem negara, sesuai dengan nilai-nilai ideal yang terkandung di dalam Pancasila dan sesuai dengan yang dicita-citakan oleh rakyat. Adapun tujuan dari reformasi yaitu yang pertama, melakukan perubahan secara serius dan bertahap untuk menambah nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, menata kembali struktur ketatanegaraan termasuk perundangan dan konstitusi yang menyimpang dari arah perjuangan dan cita-cita bangsa. Yang ketiga, melakukan perbaikan di segenap bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Yang keempat, menghapus dan menghilangkan cara-cara hidup dan kebiasaan yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi, seperti KKN, kekuasaan yang sewenang-wenang atau otoriter, penyimpangan, dan penyelewengan yang lain. Gerakan reformasi. Pancasila sebagai sumber nilai, dasar mula etik bagi negara dan aparat pelaksanaan negara digunakan sebagai alat legitimasi politik, yaitu semua tindakan dan kebijakan yang mengatasnamakan Pancasila. Tapi kenyataannya tindakan dan kebijakan tersebut sangat bertentangan dengan Pancasila. Akhir dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional, sehingga muncullah gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan, dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya reformasi di segala bidang, terutama bidang hukum, politik ekonomi, dan pembangunan. Awal dari gerakan reformasi bangsa Indonesia adalah mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 yang kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Kemudian diikuti dengan pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Gerakan reformasi dan ideologi Pancasila. Saat ini bangsa Indonesia masih banyak yang salah mengartikan makna dari kata reformasi, dan sekarang ini menimbulkan gerakan dengan mengatasnamakan reformasi. Contohnya seperti pada saat masyarakat hanya bisa menuntut dan melakukan aksi-aksi anarkis, dan pada akhirnya terjadilah pengerusakan fasilitas umum, sehingga menimbulkan banyak korban yang tak bersalah. Oleh karena itu, dalam melakukan gerakan reformasi,
masyarakat harus lebih tahu dan lebih paham makna dari reformasi itu sendiri, agar proses menjalankan reformasi sesuai dengan tujuan reformasi tersebut. Secara harfiah, reformasi memiliki makna yaitu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang, atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan oleh rakyat. Pancasila sebagai dasar cita-cita reformasi. Pancasila merupakan dasar filsafat negara Indonesia dan sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia ternyata selama ini tidak berjalan sesuai dengan kedudukan serta fungsinya. Pada masa Orde Lama, jalannya pemerintahan diwarnai banyak sekali kegaduhan dan tidak sesuai dengan isi Pancasila itu sendiri, mulai dari pemerintahan yang diktator, pemerintahan yang semena-mena. Sementara pada masa Orde Baru, Pancasila hanya digunakan sebagai alat politik oleh para elit politik, dan setiap warga negara yang tidak mendukung kebijakan pemerintahan dianggap bertentangan dengan isi Pancasila. Oleh karena itu, gerakan reformasi harus dimasukkan ke dalam kerangka Pancasila sebagai landasan cita-cita bangsa dan ideologi negara agar kedepannya tindakan anarkisme yang mengancam kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia tidak terulang kembali. Peranan Pancasila pada era reformasi harus nampak sebagai paradigma ketatanegaraan. Itu berarti Pancasila sebagai kerangka pikir atau pola pikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai dasar negara. Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara. Artinya, dalam setiap gerak langkah bangsa Indonesia harus dilandasi dengan sila-sila yang terdapat pada Pancasila. Sebagai negara hukum, setiap perbuatan baik dari warga masyarakat maupun pejabat-pejabat dan juga jabatan-jabatan harus berdasarkan hukum yang jelas. Artinya, hukum yang dibentuk harus sesuai dengan sila-sila Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilainya. Pancasila sebagai paradigma reformasi di bidang hukum. Di era reformasi akhir-akhir ini, seruan dan tuntutan rakyat terhadap pembaruan hukum adalah keseharusan proses reformasi dengan penataan kembali yang dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan terhadap peraturan perundang-undangan. Setelah peristiwa 21 Mei 1998, saat runtuhnya kekuasaan Orde Baru yang mengalami kerusakan parah di bidang hukum, baik dari materi maupun penegakannya didasarkan semakin jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, kerakyatan, serta keadilan. Subsistem hukum nampaknya tidak mampu melindungi kepentingan masyarakat karena bersifat imperatif bagi penyelenggara pemerintahan. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Pemahaman untuk implementasinya dapat dilihat secara berurutan terbalik. Nomor 1. Penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 2, mementingkan kepentingan rakyat atau demokrasi bila mana dalam pengambilan keputusan. Dan nomor 3, melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan persatuan. Nomor 4, dalam pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi. Sistem ekonomi Indonesia pada masa Orde bersifat biokratik otoritarian. Kebijakan ekonomi yang selama ini diterapkan hanya mendasar pada pertumbuhan dan mengabaikan prinsip kesejahteraan bersama yang kenyataannya hanya menyentuh kesejahteraan sekelompok kecil orang. Maka dari itu perlu dilakukan langkah yang strategis dalam upaya melakukan reformasi ekonomi yang berbasis pada ekonomi rakyat yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Peristiwa-peristiwa yang mewarnai Pancasila sebagai paradigma pada era reformasi, baik dari pandangan hukum hingga ekonomi, adalah rangkaian penyampaian materi dari kelompok kami. Sekian, saya Sakinah Rizkaya, mewakili seluruh rekan kelompok 2, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.